Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi kita di channel Samsul Alam Speak Up. Ya, pada kesempatan perdana ini saya bermaksud kemudian untuk membuat satu video yang kemudian bisa memberikan motivasi bagi kita generasi muda, ya. Tentunya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman pendahulu kita. Pada kesempatan kali ini spesial, ya. Beliau ini menurut saya memulai karirnya dari titik nol, ya. Lalu kemudian mampu merubah kehidupannya dengan berbekal tekad yang kuat. Hadir di hadapan kita semua, Pak Mujiono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini mungkin banyak yang belum tahu karena belum dikasih tahu. Beliau ini dulunya adalah seorang penjual sayur, Pak, ya? Kan sayur, Penjual ikan, sayur, es krim dan es cendol. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata dari sharing sebelum saya buat video ini, beliau mengalami sebuah pengalaman yang begitu dahsyat dalam kehidupannya sejak beliau kecil sampai kemudian merantau ke Kalimantan Timur, ya, sampai kemudian beliau bisa sampai ke titik ini, ya. Lalu capaian-capaian apa saja yang pernah beliau raih, ya. Beliau hari ini sudah punya bisa dikatakan sudah passive income, ya, sudah punya gedung kos-kosan 3 lantai. Ya, kita nggak perlu menghitung uangnya, nanti bahaya, nanti malah dirampok ini, ya. Jadi kita sudah bisa menghitung 3 lantai kira-kira berapa penghasilan sebulan, plus ada 5 pintu kontrakan, Pak, ya. 5 kontrakan. Dan yang menarik teman-teman sekalian, ya, beliau ini tidak lulus SMA, ya, tidak lulus SMA, ya, bahkan kemudian di masa kecilnya adalah seorang sebatang kara, yatim, Pak, ya, yatim, Masya Allah. Oke, bagaimana keseruannya? Kita akan lanjut, kita langsung ke tanya jawab kepada beliau. Baik, Pak Mujiono, kita tentu pengen mendengar bagaimana sih sepintas lalu kondisi waktu Pak Mujiono waktu masih kecil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono. Terus asal lahirnya, Pak? asal lahirnya Lamongan, Jawa Timur. Saya sejak kecil umur 8 tahun meninggal ibu. Oh, saya. ibu 8 tahun meninggal. Nah, terus kemudian bapak saya menikah lagi. Kemudian setelah bapak menikah lagi tadi nggak mengurusi saya, mengurusan anak yang kecil itu. Ya, maksudnya dititipkan gitu ya ke keluarga, Pak, ya. Terus saya itu ikut kakak saya. Oh, ikut kakak, baik. Setelah ikut kakak saya beberapa bulan, saya ikut mama tiri. Oke. Setelah ikut mama tiri saya nggak cocok, saya ikut kakak saya yang nomor berapa itu? 1, 2, 3. Betul, Pak. Berapa saudara ini, Pak, kira-kira? Sebenarnya 12 saudara. 12 saudara sebenarnya yang Hidup 6. Oh, yang hidup 6. Oke, yang meninggal 6, yang hidup 6. Oke, lanjut, Pak. Terus setelah ikut kakak saya nggak cocok lagi, saya ikut kakak yang nomor 2. Nomor 2. Setelah itu saya sekolah sampai sekolah pokoknya gimana ya? Sekolah sambil kerja begitu, Pak? Sambil kerja, sambil disantuni orang-orang tetangga sebelah. Oh, begitu. Apa yang dikerjakan, Pak? Sambil sekolah, sambil apa yang dikerjakan? Cari keong cari kayu bakar. Itu dijual, Pak? Dijual. Okay. Laku 25 kayu bakar, laku 25 rupiah. Terus itu jadikan jajan, Pak, ya? Kalau yang kayu jadikan jajan. Kalau Okay. yang kayu bakaran ya kita dapat upah makan yang ikut kakak saya. Oh, gitu. Dapat upah makan, teman-teman sekalian, ya? Kayu bakar. Umur berapa itu, Pak, waktu itu? 8 tahun. 8 tahun. Oh, teman-teman sekalian 8 tahun ngapain? Oke, kita lanjut. Setelah itu saya lulus sampai lulus SD. Saya lulus SD itu kalau dari saya di antara siswa itu saya yang paling menonjol. Oh, gitu. Jadi secara akademik saya paling menonjol, ya. Baik. Terus menginjak ke SMP, saya berkurang karena dituntut kerjanya begitu, hanya
saya istirahat itu kalau malam aja. Jadi karena banyak aktivitas Betul. kerja, akhirnya kemudian waktu belajar kurang. Oke, jadi terbelengkalai. Terbengkalai sekali, saya nggak bisa seperti teman-teman yang lain. Terus setelah saya lulus SMP, Ya. saya ditawari kakak saya mau diberikan kambing apa mau saya nggak mau, kata dia macam. Ya, waktu itu mau modalin gitu ya. Terus ada orang moro-moro ke luar Jawa, teman-teman pada ikut, ada yang ke Ujung Pandang, ada yang kemana. Terus kebetulan ada keluarga masih sepupu 3 kali, Oke, masih keluarga. bukan orang, saya ikut Ke Kalimantan. ke Kalimantan. Oke, ke Kalimantan Timur, Pak. Langsung ke Samarinda itu kemana dulu, Pak? Lojanan. Oh, ke Lojanan. Kantor Grab. Oh, itu ngapain, Pak? Nyuci piring. Allahu Akbar. Itu setelah lulus SMP atau masih SMP? Lulus. Setelah lulus SMP. Setelah lulus ujian persis itu saya itu menangis, saya minta dipondokkan, saya minta. Minta sekolah dipondokkan tapi nggak ada yang mampu membiayain. Akhirnya kemudian ikut keluarga ke Samarinda Lojanan, ikut kerja cuci piring Selama 6 bulan. 6 bulan. Waduh, teman-teman sekalian, lulus SMP ya, mungkin di antara kita banyak yang menyia-nyiakan masa sekolahnya. Coba kita mari belajar dari beliau. Beliau ingin lanjut hanya karena kemudian keterbatasan anggaran ya, tidak ada yang bisa membiayai. Akhirnya kemudian putus sekolah dan memberanikan diri untuk ikut keluarga cukup jauh ya, keluarga cukup jauh ya, 2-3 kali, lalu kemudian ke Samarinda di umur yang sangat muda untuk cuci piring, kerja untuk cuci piring. Berapa tahun lama itu Pak bertahannya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, setelah itu ngapain Pak? Saya berusaha, setelah 6 bulan saya bagaimana, saya berpikir kalau ikut kaki saya nggak ada perkembangannya. Oke, jadi sudah mulai ada gejolak jiwa. Kalau begini terus nggak maju gitu ya. Oke, lanjut apa yang dilakukan waktu itu? Saya ikut teman ngontrak. Setelah ikut teman ngontrak, saya diajarin jualan es krim. Oke, jualan es krim Jualan es di krim. sini juga ya? Hah? Di sini. Di Lojanan Oh, juga. Lojanan. Di Lojanan. Setelah jualan es krim itu saya tuh mulai jam 3. Jam 3 apa? Dini hari bangun. Jam 3 subuh. Nah. Allahu Akbar. Belum ada mixer, belum ada parutan kelapa, masih manual semua. Bikin sendiri. Nah. Masya Allah. Dibikin sendiri jam 3 subuh. Ya lanjut Pak. Sampai jam 11 malam tuh baru tidur. Jam 11 malam. Nah. Jualnya juga sekalian. Jualnya tuh maghrib pulang. Setelah itu kan kita belajar. Oh. Kelapa parutnya, buburnya. Jadi produksi sendiri, masarkan sendiri, belanja bahan baku sendiri. Itu kapan waktu istirahatnya Pak? Makanya saya istirahat sambil jalan tuh istirahat di sholat. Allah. Itu istirahat saya. Jadi istirahatnya pas di musola pas waktu sholat. Allah. Setelah itu jalan lagi. Oke, lanjut setelah es krim. Gimana hasilnya di Pak waktu es krim itu Pak? Saya mikir terlalu banyak kerjaan, nggak ada istirahatnya. Kapan mau bikin terus? Akhirnya kemudian dicoba evaluasi lagi ya. Evaluasi lagi. Oke. Jualan es cendol. Oke, berubah ke es cendol. Setelah jualan es cendol, pekerjaan banyak, juga ternyata masih banyak. Terus Masih ribet ya. Terus. Ini kayaknya nggak bisa terus nih kalau gini terus. Ibu coba. Ada sepupu saya jualan ikan. Setelah jualan ikan itu aku yang mantep. Jam 8 jam 9 saya udah tidur di rumah. Oke, jadi jualan ikan. Kalau durasi jam, kalau tadi bikin cendol sama es krim dari jam 3 subuh. Kalau jualan ikan itu bagaimana nih Pak? Bangun, kalau kita ikut ke pelabuhan paling bangun jam 4, jam 3. Jam 4, jam 3 ke pelabuhan. Waktu itu sudah ada motor ya? Belum ada, masih rombongan. Rombongan naik. Oh naik pick up. 300 ya. Rombongan di motor ya. Itu. Oke. Jam 3, jam 4 subuh berangkat ke pelelangan ikan. Oke. Terus jam 7 sudah dimulai disuruh, jam 9, jam 10 paling mudah saya sudah tidur dan balik. Oke. Pertama bawa ikan 5 kilo. Oke, berarti selesai dari beli pelelangan jam berapa? 7 kita keliling, mulai keliling. Oh, jam 7 sudah mulai keliling. Naik apa kelilingnya Pak? Sudah pancal, sudah ontel. Sepeda pancal. Sepeda ontel ya. Sepeda ontel keliling. Setelah itu jam 9 pagi, jam 10 Sudah pulang. Sudah bisa istirahat. Sudah nggak ada kerjaan tidur. lagi, tidur plus gitu ya. Oke. Dari situ baru kemudian mulai meningkat Mulai ekonominya. meningkat, aku bisa beli tanah di Bujuri.
bisa beli tanah di Jalan Kertapi, bisa beli sawah di rumah, bisa di beli kampung maksudnya ya. Oke, berapa petak sawahnya Pak? Ya ada, bisa belikan traktor kakak saya, Traktor, pompa, oke itu. Wow, terus Ya kurasakan sampai mungkin kontrakan yang 5 pintu itu pada saat itu juga waktu itu? Udah, masih lama prosesnya. Oh, itu masih awal-awal itu ya? Itu baru beli tanahnya. Oh, baru beli tanah dulu. Oke, beli tanah dulu teman-teman sekalian. Jadi setelah itu berapa tahun ini dijalankan menjual ikan? Kelihatannya nyaman. Nah, kelihatan nyaman sampai tahun 90 saya goncang. Oh gitu. Sampai 90 itu sudah punya aset apa aja Pak? Selain yang tadi sudah disebutkan. Ya yang aku sebutkan tadi itu. Oh, baru masih itu. mentah-mentah semua. Oke, masih tanah-tanah semua ya, mentah-mentah semua. Asetnya masih pasif, belum bisa menghasilkan, tapi sudah ada aset ya. Baik, terlanjut Pak. Setelah itu aku ini. Setelah itu berpikir saya kok nggak ada pertukaran ya. Bagaimana bisa kayak orang-orang pemikiran yang maju, tapi nggak bisa bahasa Inggris, ada teman bisa keluar. Saya milih ke luar negeri. Oh, saya pengen keluar negeri, saya pengen bisa bahasa Inggris. Oke, coba mau ke luar negeri pengen bisa bahasa Inggris. Tidak lulus SMA, tapi punya motivasi yang kuat untuk bisa bahasa asing. Lalu, terus saya sambil pulang jualan, saya tanya informasi ke Denaker. Saya nggak tahu orang tetangga museum mau kemana, setelah dipakai sepatu tenang aja. Waktu itu di Disnaker Samarinda apa di? Samarinda. Oh di Samarinda. Wah, masih naik jempol angkot nih buat Disnaker Samarinda nih. Kita lanjut. Masih naik angkot, saya nanya di situ ada lowongan luar negeri. Lowongan kerja di luar negeri. Itu waktu ada dua pilihan antara Malaysia, Korea Selatan. Malaysia atau Korea Selatan? Terus aku tanyain Malaysia berapa duitnya? Gajinya maksudnya, oke. Berapa gajinya? Terus Korea berapa gajinya? Korea. Terus aku mungkin kalau Malaysia segitu duitnya masih banyak jualan ikan. Wah, kalau kerja di Malaysia nggak cukup, masih banyak jualan ikan di Indonesia. Terus akhirnya milih ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan. Wah, kayaknya bisa bahasa Korea nih. Ngalahin kita ini ya. Nah, lanjut Pak, gimana Pak? Setelah di Denaker, orang-orang itu pada sekitar ada 50 orang. 50 orang yang masuk sampai 20, terus sampai Jakarta sekitar 10 orang aja yang 10 orang dari 50 yang terseleksi. Sampai Jakarta mereka dong dengan kata-kata orang, kenapa ke Korea itu singanya Asia? Ditakut-takuti. Ya. Oke, dari 10 orang itu banyak yang down. Akhirnya berapa orang yang bisa berangkat Pak? 5 nggak salah. 5 orang teman-teman sekalian. 5 orang dan katanya harus bisa bahasa, tidak hanya bahasa Inggris tapi bahasa Korea. Ternyata nyampe sana nggak bahasa Inggris, bahasa Korea. Sudah mempersiapkan bahasa Inggris, tapi malah yang menjadi syarat adalah bahasa Korea. Akhirnya ya bahasa Koreanya juga waktu itu asal kita bisa nulis dan pada sehat aja waktu itu. Bisa nulis, bisa tulis baca gitu ya. Oke, nanti di satu kesempatan kita akan minta beliau ngomong sederhana tentang bahasa Korea. Masih ada yang bisa nggak ya? Oke, kita mau review lagi, memperdalam yang di bagian pada saat beliau memulai jualan ikan, pada saat ekonomi sudah mulai maju di usaha itu kira-kira dari memulainya sampai di tahun 90-an untuk berhenti jualan ikan dan memulai ke Korea itu berapa tahun itu Pak? Saya 93 berhentinya. Terus memulainya 94 ke Korea. Oh, 94 di Korea. Maksud saya memulainya jualan ikan dari tahun berapa? 88 sampai 93 kilo. Berapa tahun? 5 tahun. Hah? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun teman-teman sekalian. Jadi 5 tahun itu beliau gunakan untuk jualan ikan dan hasilnya cukup prospek. Kalau beliau katakan tadi lebih di atas rata-rata penghasilannya dibandingkan kerja di Malaysia. Ini mohon maaf teman-teman yang mungkin melihat kerja di Malaysia tidak maksud dan apa-apa ya, hanya kemudian ingin menyampaikan bahwa beliau lebih memilih Korea karena cuannya lebih gede gitu ya. Baik, kamu boleh tahu Pak, waktu itu di zaman itu 94 berangkat ke Korea Selatan itu di angka berapa waktu itu? Kalau sekitar 2 juta ya waktu itu. Kalau dibanding dengan harga emas berapa 1 gramnya Pak?
Masih ingat nggak kira-kira? Tidak ingat. Nggak ingat ya. Kalau di sekarang itu mungkin setara dengan angka berapa? Kalau sekarang 20, 25. Oke. Kalau dikurskan dengan nilai atau daya beli dari uang 2 juta itu kira-kira bisa membeli di angka sekarang itu sekitar 20 juta. Makanya kemudian beliau lebih memilih untuk ke Korea Selatan ya. Berapa tahun Pak di Korea Selatan itu? 3 tahun pertama. 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun saya pulang dari. Oh, baru menikah setelah 3 tahun. Oh, berarti sini bujang. Ya iyalah. Oh gitu. Oke. 3 tahun pertama Pulang dari. ya menikah. Menikah berapa lama Pak? Pre-nya itu Pak. Izin menikahnya itu berapa lama? Ya, lama saya daftar lagi Korea lagi. Oh, saya pikirnya saya masih bisa. daftar ulang lagi. Seleksi dari tahap awal lagi. Awal lagi. Waduh. Lanjut Pak. Setelah itu saya 3 tahun lagi. Pesan lagi. Kalau waktu 3 tahun saya dapat istri, saya dapat anak. Oke. Setelah itu saya sambil nunggu waktu sampai saya turun, saya jualan sayur Di Samarga sini saya. Oh, jadi setelah menikah pulang ke Lamongan, bawa istri ke sini sambil jualan sayur dan Sambil ikan, nunggu, sambil nunggu panggilan itu. Ya. Oke. Berapa lama nunggunya Pak? Ada 2 tahun. 2 tahunan. Cukup lama dan luar biasa pengorbanan teman-teman sekalian. Setelah itu kembali lagi ke Korea. Berapa tahun lagi? 3 tahun. Oh, 3 tahun kontraknya. Saya bangun rumah 3 itu. Oh, setelah di Korea 3 tahun di tahap kedua ini baru membangun rumah yang dibeli dengan hasil ikan, jualan ikan, baru dibangun jadi 5 pintu. Wah, ini teman-teman sekalian. Jadi sudah mulai masuk di fase memperkerjakan asetnya ya. Memang settingannya memang untuk bangsalan gitu ya, menghasilkannya. Oke. Setelah 3 tahun itu 2 tahun lagi saya daftar lagi. Daftar lagi sambil menunggu jualan ikan lagi. Pokoknya saya nggak mau nganggur total setelah ini. Oh, jadi beliau ini nganggur total setelah semua asetnya dirasa cukup untuk bekerja, baru nganggur total. Berapa tahun totalnya itu Pak? 3 tahun berapa tahun di Korea itu? Yang terakhir kali sekitar 5 tahun, berarti 335 ya. 335 berarti 11 tahun. Wow, teman-teman sekalian, 11 tahun ya beliau berjuang di sana untuk mengumpulkan modal, lalu kemudian kembali ke Indonesia dan terakhir yang dibangun ini yang rumah di Pramuka ini Pak ya, kos-kosan 3 lantai yang sekarang kita berada di tempat ini. Teman-teman sekalian, luar biasa. Kita sedikit lagi barangkali kita mau minta suka dukanya selama di Korea. Tentu yang orang melihat, wah ini beliau bisa bangun ini, tapi nggak tahu tuh bagaimana menangisnya. Mungkin dimulai dari ospek yang dilakukan pada saat mau dikirim itu Pak, katanya ada siksaan fisik juga gitu di Jakarta ya. Lalu kemudian di Korea dan sebagainya, bisa diceritakan Pak? Yang saat kita BLK itu ngeri itu kita fisik di Jakarta apa di sini tuh? Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sini Cianjur. Oke, di Cianjur. Apa yang dilakukan di situ? Ya kayak tentara itu. Kita disuruh rayap, jalan punggung. Kayak militer seperti itu. Gulung-gulung di hari. Kita lapangan jam 12 malam suruh gulung-gulung di lapangan. Jadi betul-betul melatih mental ya, mental dan fisik ya. Karena ya mungkin negara penerima juga nggak mau kalau yang dia terima pekerja yang sakit-sakitan dan kuat fisiknya, nggak tahan dibentak barangkali. Yang namanya bekerja ya ada suka dukanya ya. Betul. Jadi makanya dilatih di BLK Cianjur itu harus kuat, bukan berarti untuk menyiksa, bukan, tapi memang untuk melatih ya. Melatih. Baik, lanjut Pak. Setelah itu suka dukanya selama di Korea nih. Sukanya kita setiap bulan dengan sendiri kita mikir dapat duit segitu. Oke. Kalau pas kerja, kalau pas kerja jangan dipikir kerjanya berat, dipikir 30 juta. Kita biar semangat. Kalau mikir kerjanya berat, sesuai lah dengan yang kita terima tiap bulan. Oke. Oh ya, 5 tahun terakhir itu di angka gajinya sudah berapa? 24 juta. Wow, 24. Tahun berapa itu Pak? 2014 di angka 24 juta. Jadi apple to apple aja ya, dengan perbandingan di 93, 94 itu digaji 2 jutaan ya, karena
waktu itu rupiah masih tinggi gitu ya, daya beli itu rupiah masih tinggi. Nah pada saat 2004 itu sudah di angka 24 juta sampai 30 juta ya kalau tambah lembur ya. Ngomong-ngomong Pak, apa yang dikerja di sana Pak? Kita kan kebetulan manufakturin ya. Manufakturin. Pertama tekstil. Tekstil, bikin kain berarti Pak ya. Oke. Yang kedua penyimpan arus HP Samsung. Jadi kita nyeleksi penyimpan arus tadi itu apa ada yang berat, apa ada yang kita nyeleksi seperti itu. Oke. Jadi di industri manufaktur ya. Wow, luar biasa. Terus ini Pak, selama 11 tahun bukan 8 tahun lah ya, karena 3 tahun pertama kan masih bujang kan. 8 tahun kerja di sana, berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, tentu ada godaan-godaan ya. Banyak. Nah, bagaimana Bapak? Prinsip saya seperti kayak gini. Saya harus ada perubahan, saya harus ada peningkatan. Saya nggak mau pulang-pulang masih kayak orang-orang masih nggak ada perubahan. Istilahnya, gue mulai tetap kalau belum ya percuma. Nah, terjemahannya membawa sini apa jadi? Maksudnya masih kalau belum masih tetap nggak ada perubahan. Oke. Jadi mereka di sana dapat duit ya, Bu ya. Pulang memang masih tetap seperti dulu. Nggak punya apa-apa. Nggak punya seperti itu. Oke, menarik nih teman-teman sekalian di poin yang beliau sampaikan bahwa kalau beliau pura-pura di sana, ya bisa saja kemudian dia lakukan karena memang banyak aja fasilitas di sana, namanya negara ini ya, negara bukan negara Islam gitu kan, orang juga banyak yang non Muslim di sana, jadi fasilitas maksiat itu banyak aja kan. Tapi kemudian karena motivasi beliau ingin berubah, tidak mau harus ada perubahan, akhirnya ajakan-ajakan itu mampu ditepis demi untuk masa depan. Nah ini teman-teman sekalian, menderita, bersakit-sakit dulu, ada istilahnya ya, bersakit-sakit dahulu supaya kemudian bersenang-senang kemudian. Memang ada nggak Pak yang dulu kerja di Korea tapi ternyata pulang nggak dapat apa-apa? Super banyak. Oh banyak. Jadi teman-teman sekalian mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa oh kan Pak Kamuji, Pak Mujiono ini berhasil karena kerja di Korea. Ternyata tidak juga teman-teman sekalian. Banyak yang alumni Korea yang pulangnya nggak punya apa-apa. Betul. Jadi poinnya adalah bukan tentang apa yang kita kerjakan, bukan tentang di mana kita bekerja, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan kita, ya. Oke, sampai kemudian beliau bisa membangun aset beliau, dan sampai hari ini beliau sudah pensiun di umur berapa waktu itu pensiun, Pak? 50, 49 atau 50 ya, sekitar itulah ya. 49 sampai 50 tahun pensiun dengan rata-rata penghasilan, kasih tahu nggak ini Bang? Ya sekitar di angka gaji Korea ya. Maaf bukan berarti memasukkan ya, bukan. Tapi maksud saya kita memotivasi ya. Artinya siapapun itu boleh untuk sukses ya. Dari beliau kerja di sana, lalu kemudian punya keinginan untuk passive income, beliau membeli aset, lalu memperkerjakan asetnya sampai sekarang asetnya menghasilkan, beliau bisa tidak perlu kerja, sampai hari ini pensiun dengan gaji yang sama kurang lebih dengan waktu di Korea. Nanti kita akan tayangkan beberapa capaian-capaian yang sudah beliau dapatkan, dan saya berharap nih, mohon maaf karena durasi juga Pak, kita cukupkan. Saya berharap teman-teman sekalian, siapapun kita, berapapun umur kita hari ini, apapun pendidikan kita, ayo kita sama-sama memperbaiki keadaan yang kita punya. Ya, kalau kata Bu Menteri Sri Mulyani, orang-orang negara maju itu bukan lebih pintar dari kita, bukan lebih lebih maju dalam hal yang lain, ya, bukan kemudian skillnya lebih mantap, tapi kemudian mereka itu kalau bekerja keras kurang lebih aja sama kita. Jadi bukan karena pintarnya, bukan karena bekerja kerasnya, tapi kemudian karena selain beliau yang bekerja, mereka yang bekerja juga memperkerjakan asetnya sehingga berkali-kali lipat pendapatannya. Ya, jadi barangkali itu teman-teman sekalian, mari kita tiru apa yang sudah beliau capai, ya, tanpa perlu ada rasa dengki dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan motivasi dari video ini bisa menambah inspirasi kepada seluruh anak muda, apapun latar belakang kita, ya, yang belum lulus skripsi segera luluskan, segera
capai semua tujuan-tujuan yang kita inginkan. Yang putus sekolah jangan berkecil hati, banyak contoh yang sudah sukses. Salah satunya yang ada di samping saya ini, ya. Yang punya masalah yang lain barangkali, ayo kita sama-sama memperbaiki kondisi ekonomi kita, karena pada saat yang sama ketika kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi kita, banyak orang yang akan ikut senang, keluarga akan ikut senang, dan secara tidak langsung kita sudah membantu negara dalam rangka untuk mensejahterakan rakyatnya, minimal kita sendiri, gitu ya, dengan bekerja keras dan bekerja cerdas tadi, memperkerjakan asetnya. Baiklah teman-teman sekalian, sampailah kita di penghujung acara Samsul Alam Speak Up. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak waktunya. Kita sudah ada di lantai 3, lantai 4 atap di gedung rumahnya rumah kosnya Pak Haji, Pak Mujiono. Ya, insya Allah kita doakan semoga jadwal hajinya beliau segera tiba ya. Sana di bawah itu adalah lapangan pramuka, lapangan sepak bola pramuka. Ini beliau, lambaikan tangannya Pak. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.